Baik, sekarang sudah hadir 29 peserta. Totalnya sebenarnya ada sekitar 40 ya, atau 39 kalau nggak salah ya. Ya, oke. Baik, jadi siapa tadi yang ngomong? Kenapa saya? Gitu. Nggak tahu juga. Tolong teman-teman, Jimmy. Oke ya. Ini cuman aja cuman. Ya, kita close saja. Saya akan share pada Anda slideshow pada siang hari ini. Apa sih materinya? Materinya sebenarnya sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Vikas. Maka saya akan tampilkan di pertemuan pada hari ini, yaitu profil dan kepribadian tenaga kesehatan profesional. Oke, saya akan masuk pada share pada Zoom ya. Zoom, loh mana Zoomnya? Oh, ini dia ya, share. Oke. Saya talking. Ya, baik teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan, sudah kelihatan ya ini apa untuk slideshow-nya. Baik, jadi bahwa profil dan kepribadian. Jadi sebelum kita masuk pada materi personality development itu sendiri apa, maka saya akan tampilkan terlebih dahulu berkaitan dengan apa sih harapan dari pemerintah ya dari kompetensi tenaga kesehatan profesional. Jadi Anda semua nantinya akan menjadi tenaga kesehatan profesional, baik itu sebagai bidan profesional maupun sebagai sebagai tenaga teknisi bank darah profesional. Ya, saya mulai dari berkaitan dengan apa sih profil dan kepribadian tenaga kesehatan profesional itu. Ini jadi yang pertama adalah bahwa pertama kita akan bahas tentang siapa yang disebut sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, maka tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Jadi mohon dicatat, mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi perlu Anda pahami bahwa ada dua istilah, yaitu ada tenaga kesehatan dan ada tenaga medis. Jadi siapa yang disebut sebagai tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan itu adalah, kalau menurut undang-undang ini, mereka yang bergerak di bidang upaya kesehatan, seperti tenaga psikologi klinis. Jadi tenaga psikologi klinis itu adalah psikolog yang dia memiliki keterampilan atau kompetensi untuk bisa mendiagnosis penyakit jiwa ya atau gangguan mental, kemudian juga memberikan terapi kepada mereka yang memiliki gangguan jiwa ya, seperti ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga keperawatan ya. Perawat itu kan banyak banget sih sebenarnya ya. Ada macam-macam keperawatan yang meliputi berbagai jenis perawat. Ya, ini juga masuk pada tenaga kesehatan. Kemudian Anda calon bidan profesional. Ya, tenaga kebidanan. Ini berarti Anda juga masuk pada ranah tenaga kesehatan. Tenaga kefarmasian, apoteker ya dan seterusnya itu masuk pada kesehatan juga. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat seperti pakar epidemiolog kesehatan, ya tenaga promosi kesehatan, ya ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi kesehatan, ya biostatistik, ya dan seterusnya itu juga masuk pada tenaga kesehatan masyarakat ya. Yang keenam, tenaga kesehatan lingkungan. Jadi bukan hanya kesehatan yang berkaitan dengan faktor langsung pada manusia seperti bidan dan perawat, tapi juga mereka yang mengamati pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia, seperti tenaga sanitasi lingkungan, ya entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan. Kemudian juga ada tenaga gizi, kalau tidak salah ada juga sekolahnya ahli gizi kan. Nah, mereka juga masuk pada tenaga kesehatan. Apa tugas mereka ya? Seperti berkaitan dengan masalah nutrisi ya, dan di dietitian. Dietitian itu berkaitan dengan bagaimana mengatur pola diet
ya pengatur makanan pada seseorang sesuai dengan tujuannya. Mau diet untuk gemuk apa diet untuk kurus ya. Tapi kebanyakan mungkin istilahnya diet itu lebih banyak untuk kurus ya. Kemudian tenaga keterapian fisik, fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, akupunktur itu juga masuk pada tenaga kesehatan. Tenaga keteknisian medis. Tenaga keteknisian medis itu termasuk juga rekam medis, informasi kesehatan ya, teknis kardiovaskuler berkaitan dengan jalan darah, teknisi pelayanan darah. Nah, ini teknisi pelayanan darah itu termasuk juga di Anda yang di TBD ya. Kemudian refraksionis optician ya atau optometris ya berkaitan dengan postur dan tulang ya. Teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologi. Sedangkan yang ke-10 ada tenaga teknik biomedika, yang biasanya kalau untuk ronsen ya, radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik ya, fisikawan medik, radioterapis, ortotik, prostetik ya, atau pembuat alat-alat untuk cacat tubuh ya, kaki buatan, tangan buatan atau yang lainnya. Tenaga kesehatan tradisional ya, ini ternyata tenaga kesehatan tradisional ya, herbal ya, ramuan, tenaga kesehatan tradisional lainnya itu juga masuk di dalamnya ya, dan yang lainnya ya 12 itu. Jadi begini teman-teman semua, mengapa kemudian pemerintah harus menentukan bagaimana standar dari tenaga kesehatan tersebut ya. Jadi kalau kemudian itu tidak diatur, maka setiap orang bisa mengklaim bahwa dia adalah ahli dan dapat bisa membantu mengupayakan kesehatan untuk masyarakat. Maka yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda pahami adalah bahwa untuk bisa menjadi tenaga kesehatan diperlukan upaya untuk sekolah. Walaupun Anda mungkin misal mahir seperti orang untuk bisa membantu kelahiran, dukun bayi misalkan ya, atau itu, maka kemudian itu tidak bisa disebut sebagai tenaga kesehatan kalau kemudian tidak memiliki standar ya, yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Oleh karena itu kemudian mengapa Anda sekarang kuliah? Ya, supaya kemudian Anda memiliki keterampilan, Anda memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi di bidang sebagai tenaga kesehatan. Ya, oke. Kebetulan pada bagian ini saya punya satu dari aturan Menteri Kesehatan ya, Kepres ya, Kepmen, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes ya 3 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Sebenarnya profesi apapun itu memiliki standar ya, memiliki standar. Apa contohnya di sini? Contohnya tadi adalah bidan ya. Jadi tujuannya tadi adalah standar kompetensi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan berstandar oleh bidan yang kompeten. Jadi mengapa ini saya terangkan di awal, supaya Anda paham bahwa kompeten itu bukan hanya keterampilan, tetapi juga sikap. Oke, jadi kompeten itu ada 3 ya. Ada berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mata kuliah yang Anda ikuti sekarang ini, personality development, pastinya tidak berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, karena itu bidangnya Bu Iva atau Bu Miftah atau dosen-dosen keperawatan atau kebidanan yang lainnya atau dokter-dokter yang lainnya. Tapi saya harus juga menjelaskan bahwa salah satu bagian kompeten yang paling penting juga adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Anda sebagai tenaga kesehatan profesional harus juga memiliki sikap yang baik. Jadi unsur sikap masuk pada penilaian apakah seseorang dikatakan kompeten atau tidak. Oke ya. Nah, di dalam Kemenkes ini, Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka ada beberapa bagian karakteristik ya, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus menjadi acuan ya, apakah seorang itu dikatakan kompeten atau tidak. Sebenarnya antara tenaga teknisi bank darah dengan bidan itu sama. Apa kesamaannya ya? Nanti kita lihat seberapa jauh kesamaannya. Jadi tapi bagi saya yang paling penting adalah bahwa
ada sikap-sikap yang dituntut oleh pemerintah supaya Anda kemudian dikatakan sebagai seorang tenaga kesehatan profesional. Baik, bidan itu apa sih bidan itu ya? Bidan adalah seorang perempuan, harus perempuan ya. Itu mengapa kemudian yang sekolah atau kuliah di kebidanan itu nggak ada laki-laki. Karena di Kemenkes ini sudah ditentukan bahwa bidan itu adalah perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Nah, itu mengapa kemudian kalau Anda nanti lulus, Anda juga harus lulus tes kebidanan ya, apa sih namanya, Ikatan Bidan IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia ya. Ya, kemudian Anda akan mendapatkan surat untuk bisa melakukan praktek ya, membuka praktek untuk bisa membantu kelahiran ataupun yang lainnya di rumah ya, buka praktek sendiri. Kemudian ini yang saya katakan tadi bahwa ada kompetensi selain Anda mahir atau bisa dalam praktek. Jadi mungkin Anda pinter ya, Anda hafal cara prosedur untuk menolong kelahiran, Anda tahu bagaimana cara supaya menghindari bayi supaya dia tidak stunting atau kekurangan gizi misalkan. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu ya, karena di dalam standar kompetensi bidan itu ada 7 hal yang harus dicapai sehingga Anda dikatakan sebagai bidan profesional dan berkualitas. Yang pertama adalah bahwa seorang bidan harus memahami etik, legal, dan keselamatan klien. Itu mengapa kemudian personality development itu menjadi penting. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang calon bidan dia mudah cemas, mudah resah, ya, kemudian juga mudah panik, ya. Terus bagaimana dia bisa menolong calon ibu yang akan melahirkan? Sehingga kemudian ya seorang bidan profesional atau seorang tenaga kesehatan profesional pada umumnya ya harus bisa memiliki kepribadian, harus bisa mengontrol dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri sehingga kemudian dia bisa menjadi penolong ya bagi keselamatan kliennya ya. Jadi ada aspek etik, legal, dan keselamatan klien. Sebenarnya ini harusnya ada mata kuliah etika profesi, tapi nanti kita akan bahas di berikutnya ya, etik profesi. Kemudian yang kedua, standar kompetensi bidan juga adalah komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif itu artinya bahwa Anda bisa berkomunikasi untuk bisa menyampaikan ide, pendapat, arahan kepada orang lain ya, sehingga pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, oleh karena itu kemudian di materi kita juga ada berkaitan dengan komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Jadi mata kuliah yang kita pelajari satu semester ini ya berkaitan dengan bagaimana Anda bisa meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Ya, saya berharap bahwa Anda serius untuk mengikuti arahan tugas yang saya berikan ya. Kenapa? Karena saya paham bahwa tidak semua orang itu mudah untuk bisa berkomunikasi, baik komunikasi antar personal maupun komunikasi publik. Komunikasi antar personal itu kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua misalkan memberikan arahan kepada suami ibu yang akan melahirkan, Pak tolong siapkan air panas, Pak tolong siapkan ini, Pak tolong siapkan ini ya, atau Bu nanti pada waktu ibu sudah mulai mules maka kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian itu dan seterusnya ya, tenang ibu, tenang ya, itu bagian dari komunikasi ya. Itu ya, jadi artinya adalah bahwa Anda tenaga kesehatan pasti berkomunikasi dengan orang lain sehingga Anda harus paham bagaimana cara berkomunikasi, termasuk juga komunikasi publik ya. Kalau Anda memberikan penyuluhan, misalkan ada ibu-ibu ya di sebuah tempat posyandu ada 10-15 orang yang berkumpul, kemudian Anda memberikan pengarahan ya, maka bagaimana cara mengarahkan yang baik ya supaya kemudian Anda tidak membosankan sehingga mereka juga paham bagaimana cara menjawab pertanyaan sehingga jawaban yang Anda berikan itu tidak menimbulkan pertanyaan baru. Itu hal-hal yang penting dalam komunikasi. Atau bisa juga misalkan bagaimana mengarahkan
ada orang yang mau donor darah, tapi dilihat tensinya tidak cukup bagus, maka Anda memberikan penjelasan sehingga orangnya tidak tersinggung, ya kan? Jadi banyak hal. Komunikasi adalah kunci bagaimana seseorang bisa sukses di dalam ruang lingkup pekerjaan. Dan ternyata standar kompetensi bidan ya atau tenaga kesehatan salah satunya adalah mampu berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga adalah pengembangan diri dan profesionalisme. Pengembangan diri dan profesionalisme itu berkaitan dengan bagaimana Anda bisa dalam hal ini terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan juga bisa mengevaluasi diri sendiri sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Harapan saya mata kuliah Personality Development 1 dan Development 2 itu bisa menjadi bahan bagi Anda untuk bisa jauh lebih memahami diri, bisa mengembangkan diri, dan juga profesionalisme. Yang keempat adalah landasan ilmiah praktik kebidanan. Saya kira ini berkaitan dengan hard skill-nya berkaitan dengan bahwa Anda harus kuliah sungguh-sungguh, sehingga kemudian bukan hanya teori saja yang Anda kuasai, tapi juga poin yang kelima, yaitu keterampilan klinis dalam praktik kebidanan. Jadi kalau kemudian di rumah atau tetangga Anda ada yang kemudian akan melahirkan, maka Anda bisa menjadi pendamping. Jadi Anda mulai sekarang, mulai semester 1 ini, tidak harus kemudian Anda nunggu semester 4 untuk kemudian praktek mendampingi atau magang. Enggak. Saya sih berharap kalau kemudian di rumah Anda dekat dengan puskesmas atau dekat dengan praktek kebidanan, maka Anda izin untuk kalau ada ibu yang mau melahirkan, maka kemudian Anda akan terbiasa. Jadi kalau Anda sudah biasa mendampingi ibu yang akan melahirkan, atau Anda mendampingi bidan untuk jadi asistennya misalkan, maka Anda akan terbiasa dengan praktek klinis dalam praktek kebidanan. Anda akan tahu permasalahannya ketika ibu akan melahirkan. Anda akan tahu ketika kemudian ada bayi yang dia diperiksa, atau ibu yang dia konsultasi ke bidan, air susunya tidak terlalu banyak, kira-kira bagaimana caranya. Atau ada ibu menyusui yang dia bekerja sehingga dia harus mempamping atau memerah air susunya untuk disimpan dan bisa diminum oleh anaknya yang di rumah dan seterusnya. Yang keenam adalah bahwa Anda dituntut untuk bisa promosi kesehatan dan konseling. Poin nomor 6 ini Anda harus memiliki modal poin nomor 2. Promosi kesehatan dan konseling semuanya itu adalah berkaitan dengan aktivitas komunikasi. Komunikasi public speaking maupun komunikasi antar personal itu dibutuhkan untuk promosi kesehatan dan konseling. Jadi kuncinya di promosi lagi. Tetapi kalau pada promosi kesehatan ini begini, pada prinsipnya bahwa semua tenaga kesehatan adalah agen kesehatan masyarakat. Walaupun Anda mungkin masih mahasiswa semester 1, tetapi ada baiknya kemudian kalau ada isu-isu kesehatan di rumah atau tetangga Anda atau di lingkungan Anda, maka Anda sebisa mungkin mencoba untuk menjelaskan. Tidak semua masyarakat kita atau tetangga Anda memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, kesehatan hamil dan pasca melahirkan. Atau kesehatan ibu dan anak. Maka dari itu kemudian sebisa mungkin kalau ada orang yang bertanya atau ada sesuatu yang mungkin bisa Anda jelaskan, maka Anda harus bisa mencoba untuk menjelaskan. Kenapa? Anda mulai sekarang sudah harus berlatih, Pak untuk bisa kemudian menjadi agen-agen kesehatan masyarakat dengan memberikan informasi yang baik dan benar. Ada banyak hoax berkaitan dengan kesehatan. Nah, karena Anda sekarang kuliah menjadi mahasiswa di bidang kesehatan, maka Anda punya tanggung jawab untuk juga kemudian menyebarkan informasi dan semangat untuk bisa menjaga kesehatan. Termasuk juga di masa pandemi ini, misalkan juga jangan sampai Anda anak Fikes tetapi Anda nggak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak. Berarti kebangetan. Kenapa? Karena Anda dipercaya sebagai orang yang paham tentang ilmu kesehatan. Oke Kemudian juga ada banyak isu-isu kesehatan. Contoh nih, kalau di Madura misalkan atau di daerah ada yang namanya rumput Fatima. Mungkin Anda pernah dengar ada tanaman
tanaman semacam tanaman rumput-rumputan itu yang dari Arab. Biasanya sih kalau yang orang di desa-desa tuh rumput Fatimah itu biasanya digunakan untuk memperlancar melahirkan. Jadi ada semacam rumput kering, kemudian itu direndam di air, kemudian itu diminumkan. Nah, rendaman air rumput Fatimah itu yang kemudian digunakan. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan ternyata bahwa rumput Fatimah itu juga pada kadar tertentu itu berbahaya bagi ibu-ibu yang akan melahirkan. Ya, karena bisa menyebabkan pendarahan dan seterusnya. Nah, Anda harus penting juga untuk memperluas pengetahuan Anda, dan pada akhirnya kemudian Anda harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh, ya, untuk bisa menjaga kesehatan ibu dan anak. Contoh lagi misalkan apa ya, memberi makan pada anak misalkan, ya, atau susu yang keluar pertama kali oleh seorang ibu yang disebut sebagai kolostrum. Ya, apa sih kolostrum itu, Pak? Gitu. Ya, maka Anda sekarang kuliah di kebidanan atau kesehatan, maka juga Anda penting untuk bisa mempromosikan berkaitan dengan apa manfaat dari kolostrum. Karena kolostrum itu adalah air susu ibu yang keluar pertama kali ketika ibu telah selesai baru saja melahirkan, dan itu ternyata kandungan gizinya luar biasa. Kalau Anda adalah dari teknologi bank darah misalkan, maka Anda harus paham juga apa fungsi dari donor darah, apa manfaatnya, mengapa kemudian kalau orang butuh darah dia harus membayar, tetapi kalau kemudian orang donor darah dia tidak dibayar tapi hanya mendapatkan mungkin vitamin atau kacang hijau atau yang lainnya, ya. Nah, Anda harus pahaman bahwa transfusi darah itu membutuhkan biaya, ya, diolah, ada butuh kantong juga, ada butuh mesin untuk mengolahnya, ya, dan seterusnya. Sekarang lagi misalkan COVID, ya, ada musimnya transfusi darah, konvalesen misalkan, ya, untuk orang yang sudah pernah kena penyakit, orang yang kena COVID, maka kemudian darahnya itu bisa diambil, ya, untuk diambil bagiannya, ya, untuk bisa digunakan sebagai obat atau penyembuhan. Tetapi itu hanya berlaku untuk laki-laki atau wanita yang belum pernah melahirkan, ya. Itu plasma darahnya digunakan untuk pengobatan mereka yang terkena COVID. Ya, jadi sekali lagi ingat bahwa untuk bisa Anda promosi kesehatan dan konseling, maka tidak ada cara lain. Anda harus memiliki banyak pengetahuan. Oleh karena itu kemudian setiap hari cobalah kalau ada isu kesehatan di detik.com atau di Kompas, maka Anda harus baca. Jadi kalau Anda punya akses internet, jadi coba Anda baca isu apa yang terakhir berkaitan dengan, karena itu adalah bagian dari bagaimana Anda bisa terus mengupdate diri Anda, ya, sebagai calon tenaga kesehatan profesional, ya. Yang ketujuh, ya, adalah Anda harus memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Jadi ternyata tenaga kesehatan juga harus memiliki kemampuan manajemen atau mengelola. Contohnya bagaimana? Ketika ada seorang, jadi gini, tidak selamanya Anda akan jadi anak buah terus. Ya, suatu saat Anda akan jadi pimpinan. Ya, kalau Anda bekerja di teknologi bank darah, baik itu di dokter, di rumah sakit ataupun di PMI, Palang Merah Indonesia misalkan, maka pastinya Anda tidak akan terus jadi anak buah. Suatu saat juga Anda akan jadi pemimpin. Bidan pun begitu. Ketika walaupun Anda praktek sendirian, tetapi Anda juga harus memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Kenapa? Ketika Anda akan membantu seorang ibu akan melahirkan, maka Anda harus mengelola orang-orang yang membantu Anda. Ya, si suaminya dikasih tugas apa, keluarganya dikasih tugas apa. Ya, contohnya misalkan, Bapak ini adalah ari-ari atau yang setelah ibu melahirkan anak itu, ya. Maka silakan dibawa pulang, ditanam di tempat yang aman misalkan. Atau jadi artinya apa? Karena Anda mengelola orang, mengelola peralatan, maka diperlukan manajemen, ya, dan kepemimpinan. Ketika Anda harus mengkoordinasikan orang-orang yang bekerja dengan Anda, maka dibutuhkan juga jiwa kepemimpinan. Jadi, Anda, Pak, saya mau jadi anak buah aja, ya nggak bisa. Karena pasti satu saat Anda akan jadi pemimpin, ya. Walaupun Anda praktek sendirian, tapi ketika Anda harus mengkoordinasikan pekerjaan Anda dengan orang lain, maka itu juga adalah bagian dari kebutuhan untuk memimpin. Kalau Anda sudah punya 7 hal ini,
maka oleh pemerintah disebut Anda adalah bidan yang kompeten. Ya. Nah, kenapa seorang tenaga kesehatan harus kompeten? Sekali lagi, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya, coba kalau kemudian ada bidan yang mudah bete, suka bad mood, wah ini berarti dia tidak bisa membawa dirinya sendiri. Ya, kalau kemudian Anda tahu, kalau ada ibu yang akan melahirkan, biasanya dia sangat sakit sekali, tersiksa, dan karakter orang itu macam-macam. Dan bidan atau tenaga kesehatan itu nggak boleh baper. Kenapa nggak boleh baper? Karena terkadang bahwa si ibu itu kadang-kadang juga nyubit atau ngeplak atau gigit atau jadi bidan itu seringkali juga menjadi korban dari kekerasan oleh ibu yang akan melahirkan. Bahkan juga kadang-kadang dia misu-misu kekerasan verbal gitu. Nah, bidan yang profesional dia nggak akan baper, ya nggak akan bawa perasaan. Kenapa? Dia paham apa tugasnya, bagaimana kondisi si pasiennya, sehingga kemudian dia akan sepenuh hati. Ibu ini jahat ya, kok aku digigit sih? Udah, pulang aja sana, saya nggak mau bantu ibu melahirkan. Nggak boleh begitu. Ya, oke. Kemudian, ini penjabarannya ya, nanti dibaca sendiri. Jadi, area etik legal dan keselamatan klien itu menjadi begitu penting. Kenapa? Karena Anda harus paham apa hak kewajiban bidan ya atau tenaga kesehatan dan apa hak kewajiban dari pasien. Ya, contohnya yang poin C, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. Contoh, bidan juga biasanya kalau di desa diminta untuk membantu untuk konsultasi dan membantu pemasangan alat kontrasepsi. Kalau laki-laki, alat kontrasepsinya kan paling gampang, cuman kondom. Bisa dipasang sendiri oleh si suami. Sedangkan kalau yang wanita, bisa pil KB, ya, tapi Anda harus menjelaskan kepada ibu tersebut apa pengaruh pil KB terhadap faktor hormon, terhadap kelancaran menstruasi, misalkan. Nah, jika ada seorang pasien ya atau ibu yang datang ke Anda untuk memasang IUD ya atau memasang alat kontrasepsi yang ditanam, maka Anda harus merahasiakan hal tersebut kepada orang lain. Walaupun itu kepada keluarga Anda sendiri. Itu loh, ibu loh kemarin pasang IUD, wah ternyata itu rimbun sekali. Itu nggak boleh ya. Jadi membocorkan tindakan medis atau kondisi pasien pada orang lain, ya itu dilarang atau termasuk juga melanggar etika profesi Anda sebagai tenaga kesehatan profesional. Atau kalau misalkan Anda nih yang kerja di bagian TBD, ya teknisi bank darah misalkan, ada seorang yang dia donor darah. Kemudian tiba-tiba setelah diperiksa darahnya, ya setelah dia donor darah, kan biasanya diperiksa dulu tuh darah mengandung virus apa ya. Ternyata mengandung virus HIV. Nah, Anda atau PMI biasanya akan mengirimi surat atau menghubungi orang tersebut menyatakan bahwa orang tersebut terkena HIV sehingga dia harus dirawat ataupun diterapi ya untuk diobati. Nah, Anda sebagai tenaga kesehatan tidak boleh menyebarkan informasi seseorang itu kena HIV/AIDS atau tidak. Ya, karena itu merupakan bagian dari aspek etik legal dalam praktek kesehatan. Jadi, dokter pun begitu, sama juga mereka terikat dengan kode etik di mana ada rahasia pasien yang tidak boleh dibocorkan ke orang luar. Kenapa? Karena kalau enggak, selain diadili oleh IDI, ya Ikatan Dokter Indonesia, kalau itu dokter, maka juga akan bisa dikenakan undang-undang kesehatan, yaitu membocorkan informasi tentang pasien kepada luar tanpa hak. Ya, sama juga ya. Jadi ada privasi. Anda bidan juga nggak boleh. Itu dulu waktu melahirkan anunya gitu. Wah, itu nggak boleh ya. Oke, yang berikutnya menjaga kesehatan klien dalam praktek kebidanan. Itu mengapa kemudian seorang bidan tidak boleh kemudian membantu praktek aborsi. Kenapa? Karena itu juga bagian dari risiko tinggi akan keselamatan ibu dan anak, terutama ibu ya.
terutama ibu. Karena biasanya yang mau diselamatkan yang mana? Biasanya antara ibu sama anak ketika terjadi suatu kondisi darurat. Maka tenaga kesehatan harus memperhatikan keselamatan dari pasiennya. Oke, itu. Sama seperti kalau kemudian tensi darah, misalkan contohnya adalah kalau ada orang mau donor darah nih, ternyata tensi darahnya di atas 150, boleh nggak tuh kira-kira? Ya, Anda boleh aja lah, nggak apa-apa gitu. Maka itu juga nggak boleh dilakukan kalau itu ternyata bisa berbahaya terhadap kesehatan dari pasiennya. Yang kedua, ya jauh lebih dalam lagi, bahwa tugas seorang tenaga kesehatan, ya seperti bidan, ya itu juga berkomunikasi dengan ya perempuan dan anggota keluarganya. Jadi nantinya ketika Anda bekerja sebagai bidan profesional, Anda tidak hanya berbicara dengan diri Anda sendiri. Anda tidak hanya berbicara, berkomunikasi dengan si ibu yang akan melahirkan, tapi juga dengan keluarganya. Ya, bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi, apa resikonya, kemudian bagaimana kondisi si bayi, ya, kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan Anda hadapi, dan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, ini yang masuk pada public speaking, ya, atau komunikasi publik. Bagaimana Anda bisa menjelaskan pada orang banyak, ya, memberikan penyuluhan, ya, memberikan penjelasan tentang satu hal. Di banyak tempat, bidan itu menjadi jujukan tentang fenomena kesehatan. Ya, ketika ada, jadi kalau di tempat saya dulu, saya ingat orang dulu kalau sakit itu nggak ke dokter. Ya, kenapa? Karena dokter itu dipikirnya mahal. Ya, makanya kemudian banyak orang yang kemudian kalau dia sakit datangnya justru ke bidan. Paling dikasih antibiotik, dikasih vitamin, ya, terus nanti disuruh balik lagi 3 hari berikutnya. Nah, minum dulu. Kemudian, ketika Anda bekerja, Anda tidak hanya berbincang dengan pasien Anda, tapi juga Anda punya atasan, Anda punya rekan sejawat. Jadi, untuk bisa bekerja dalam tim, maka Anda harus juga bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat. Tidak ada di dunia ini yang kita hidup sendiri. Ya, terutama kalau Anda bekerja di rumah sakit, Anda bekerja di sebuah perusahaan misalkan, maka pasti Anda akan berkomunikasi dengan teman sejawat. Ya, kemudian juga Anda berkomunikasi dengan profesi lain dalam tim kesehatan. Itu mengapa kemudian di era saat ini orang dituntut untuk bisa bekerja dalam tim atau teamwork. Untuk bisa bekerja dalam teamwork, maka Anda harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. Ya, kalau rapat misalkan, Anda bagaimana caranya untuk bisa menolak pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain. Bagaimana caranya menyampaikan ide ketika rapat, bagaimana caranya menyangga atau mengoreksi atau mengkritik tetapi tidak membuat orang lain sakit hati. Maka diperlukan keterampilan dalam berkomunikasi, ya, sehingga orang lain juga bisa tidak sakit hati dengan apa yang Anda sampaikan. Berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, stakeholder itu bisa pemilik rumah sakit, pemilik klinik, pimpinan, ya itu stakeholder, ya, dan orang lainnya. Jadi dalam hal ini, maka karena kita selalu berhubungan dengan orang lain, dengan banyak orang, maka kemampuan Anda berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal itu menjadi hal yang wajib hukumnya untuk dipahami. Jadi non-verbal itu apa? Kalau verbal itu kan jelas apa yang disampaikan secara lisan, tapi non-verbal itu bisa dari ekspresi wajah, dari gerakan tubuh, ya, dari simbol-simbol yang disampaikan melalui gerakan tangan, misalkan. Itu adalah komunikasi non-verbal. Jadi saya berharap bahwa Anda semua nanti di mata kuliah Personality Development ini jauh lebih memahami bagaimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal, ya. Kemudian, nah ini tadi ya, bahwa begini teman-teman semua, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada Anda, ketika Anda menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, maka Anda harus punya semangat untuk terus bisa meningkatkan kemampuan. Ya,
keterampilan pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari bangku kuliah, tetapi Anda bisa dapatkan dari banyak webinar, dari banyak kuliah tamu, dari banyak pelatihan. Saya berharap bahwa Anda semua bisa mawas diri. Apa yang sudah saya ketahui dan apa yang belum saya ketahui. Semakin Anda tahu bahwa Anda tidak tahu apa-apa, itu semakin bagus. Sekali lagi saya sampaikan, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa, itu semakin bagus. Tapi semakin kita tahu bahwa kita tuh tahu banyak hal, maka itu adalah sebuah kebodohan. Orang yang mengakui dirinya tahu banyak hal, itu sebenarnya adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak akan pernah benar-benar tahu, dan mungkin kita nggak tahu banyak hal. Oleh karena itu kemudian, penting bagi Anda untuk setiap waktu terus melakukan pengembangan diri, ya, untuk bisa menjadi tenaga kesehatan profesional. Jadi kalau ada webinar, ada workshop, ada pelatihan tentang kebidanan atau tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan apapun ya, walaupun itu misalkan tentang berkaitan dengan penyakit, ya, maka Anda hukumnya wajib untuk ikut, ya, sebagai bagian dari usaha untuk terus meningkatkan diri. Sekarang saya kira banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang baik itu berbayar maupun gratis. Jadi kalau ada yang gratis, kan sekarang online. Kalau dulu memang pelatihan itu kan dia harus datang ke tempat dan seterusnya. Sekarang sejak pandemi ada keuntungannya, yaitu bahwa Anda bisa berlatih atau ikut seminar atau webinar itu dari rumah. Enak kan? Anda tidak harus datang ke kampus, tidak harus datang ke Pulau Jawa. Pak, saya masih di NTT, Pak. Pak, saya masih di Maluku, Pak. Oke. Tapi Anda harus terus memasang radar Anda, nyari informasi kalau ada pelatihan apapun berkaitan dengan bidang Anda terutama, maka Anda hukumnya wajib ikut. Ya, apalagi kalau gratis, ya kan? Ya, jadi ini contohnya ada sebuah seminar di sini, seminar dan workshop kebidanan. Rantau Perapat Midwifery Education. Wah, saya nggak tahu apa itu ya, rantau perapat itu. Tapi di situ isinya adalah pertolongan persalinan kepada letak, sungsang, dan partus macet. Jadi kalau biasanya ada posisi bayi yang dia sungsang, posisi bayi itu kan normalnya kepala di bawah. Tapi kalau sungsang itu kakinya di bawah, di jalan lahir, kepalanya di atas, itu sungsang ya. Kenapa? Karena normalnya bayi itu lahir kalau yang keluar kepalanya dulu, bukan tangannya, bukan kakinya dulu. Kenapa? Karena nanti biasanya akan macet di posisi tangan, ya. Nah, itu yang berbahaya juga ya, kalau itu terjadi sebaliknya. Contohnya begitu. Atau kalau ada yang terlilit tali pusat, misalkan, kira-kira gimana? Nah, itu semua ada banyak dibahas oleh para ahlinya. Dan sekali lagi tidak ada ilmu yang dia stagnan. Selalu ada inovasi, selalu ada perkembangan terbaru berkaitan dengan ilmu-ilmu kesehatan. Sehingga saya berharap bahwa Anda, jika ada pelatihan, seminar, Anda wajib hukumnya untuk ikut, supaya Anda benar-benar nanti suatu saat ketika Anda lulus, benar-benar menjadi bidan ataupun tenaga kesehatan profesional. Ya, jadi disitu ada workshopnya apa? Resusitasi neonatus terbaru. Wah, ini kan mesti ada terbaru kan? Metode perawatan kangguru. Nah, ini akupressure dan peluang usaha bagi bidan. Wah, ini bagus sekali nih anunya ya. Berapa? Promo 100.000. Murah sekali nih kalau untuk sebuah seminar dan workshop yang kalau Anda perhatikan narasumbernya itu begitu profesor, dokter spesialis ya, itu luar biasa itu. Dari IB, wah IB Labuan Batu ya. Jadi Anda harus berjanji pada diri Anda sendiri. Jangan janji pada saya. Kalau ada pelatihan, Pak, walaupun saya nggak ngerti itu isinya apa, selama itu berkaitan dengan kesehatan, saya akan ikut, Pak. Ya, jadi ikut aja. Karena begini, orang yang mungkin nggak ngerti awalnya, tapi kalau lama-lama dia ikut, dia mendengarkan, dia memikirkannya, maka kemudian Anda akan menjadi ahli, semakin paham, dan semakin paham. Ya. Kemudian, ini tadi ya, menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, menunjang praktek kebidanan. Contoh nih, dulu bidan itu nggak pernah diajarkan bagaimana membuat orang melahirkan tanpa rasa sakit. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak bidan yang belajar tentang hypnobirths, yaitu hipnoterapi
yang digunakan untuk membantu ibu yang akan melahirkan. Sehingga ketika kemudian ibu tadi dia mengeden atau melahirkan, bukaan 3, bukaan 4 dan seterusnya, maka ketika dia kemudian sedang proses melahirkan, dia nggak merasa sakit. Kenapa? Karena dia tahu, si bidan tadi dia pakai ilmu sugesti, ya ini tidak sakit, ini akan sementara dan seterusnya, maka kemudian si ibu tadi dia tidak merasakan rasa sakit. Ada juga misalkan teknik melahirkan di dalam air misalkan. Jadi separuh badan ibunya itu tadi kerendam air, kemudian dia akan, sehingga ketika kemudian dia melahirkan, ya si anak itu juga akan, ada juga yang pakai ilmu, kalau Anda lihat di YouTube itu ada banyak teknik melahirkan ibu ya. Ada yang dia itu jongkok, nungging ya. Jadi ibu tadi nggak duduk. Kenapa? Karena itu ternyata teknik misalkan si ibu tadi berdiri sambil nungging itu ternyata lebih mempercepat proses kelahiran karena dibantu dengan gaya gravitasi. Ya, karena kalau dia, tapi harus ada orang yang membantu untuk bisa menerima ketika si bayi tadi keluar dari mulut, keluar dari lubang vagina atau jalan lahir dari si ibu tadi. Ya, jadi artinya bahwa ada banyak ilmu, ada banyak teknologi yang dikembangkan ya, dan mungkin tidak diajarkan di kelas ya, sehingga kemudian Anda harus terus ya belajar dari banyak sekali pelatihan ataupun seminar ya, itu harapan saya begitu. Kemudian juga jangan lupa bahwa teknologi itu juga harus ada landasan ilmiahnya. Nggak boleh kemudian Anda katanya begini. Jadi contohnya begini, Anda harus paham misalkan ruang lingkup asuhan. Jadi Anda paham tentang psikologi perkembangan anak ketika baru lahir, ketika bayi, ketika balita, ketika anak sekolah, remaja dan seterusnya. Maka Anda harus paham apa kebutuhan gizinya, bagaimana perilakuannya, ya, bagaimana ketika si anak mau divaksin dia nggak takut dengan Anda, ya kan? Jadi kemudian si ibu tadi juga dia pas sebelum melahirkan, masa sebelum hamil misalkan. Kalau ada orang yang dia sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak hamil, kira-kira bagaimana cara perawatannya supaya dia mudah untuk hamil, ya kan? Ketika kemudian dia sudah hamil, maka bagaimana cara menjaga supaya si ibu tadi tidak pendarahan atau tidak keguguran, maka kemudian apa saran Anda? Kemudian ketika dia masa persalinan, ketika masa pasca keguguran, kalau dia ada ibu yang dia keguguran, maka kemudian apa yang Anda sarankan misalkan? Baik itu tindakan perawatan maupun juga semacam penyemangat supaya kemudian, jadi gini, banyak ibu-ibu yang kemudian dia itu keguguran, maka biasanya secara mental dia akan down ya. Maka tugas seorang tenaga kesehatan atau bidan tidak hanya kemudian membantu secara medisnya, tetapi juga kemudian menguatkan mentalnya ya, menenangkan si calon ibu tadi ya, sehingga kemudian dia menjadi jauh lebih kuat, bisa menerima. Maka ternyata tenaga kesehatan itu juga merangkap sebagai seorang motivator. Anda ya harus punya kemampuan berkomunikasi sehingga kemudian ibu yang Anda tolong itu juga bisa jauh lebih bersemangat. Apapun yang terjadi dia akan bersyukur, akan bisa menerima, sehingga penting sekali bagi Anda untuk bisa kemudian mengembangkan kepribadian. Bagaimana sih ibu yang Anda tolong itu bisa punya semangat kalau Anda sendiri yang menolong juga nggak punya semangat, ya kan? Kemudian masa nifas misalkan, berapa hari masa nifas, kemudian masa klimakterium ya, plan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan mungkin juga pasca orang yang perempuan yang dia sudah tidak lagi menstruasi. Nah, maka itu juga mungkin penting juga untuk bisa Anda berikan penguatan ya. Jadi secara medis bahwa seorang tenaga kesehatan seperti bidan harus memiliki pengetahuan yang diperlukan ya untuk bisa memberikan penanganan situasi gawat darurat dan sistem rujukan. Contoh misalkan ya, ketika ada seorang ibu yang akan melahirkan ternyata posisinya sungsang, mungkin nggak Anda tolong. Kalau mungkin Anda tolong, maka apa yang harus Anda lakukan? Karena itu posisinya gawat darurat. Mungkin juga air ketubannya sudah mulai keluar, ya, sudah mulai pecah. Kalau dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, kira-kira butuh waktu berapa lama dan mungkin enggak untuk ditolong, ya.
Ya, maka kemudian kalau itu ya, maka Anda harus merujuknya. Tapi kalau tidak, berarti dengan segala daya upaya Anda harus tetap tenang, ya, Anda harus memiliki kekuatan mental, ketenangan untuk bisa membantu orang. Kalau Anda mudah panik, maka Anda nggak cocok. Nah, supaya kemudian Anda tidak panik, Anda tidak mudah resah gelisah, Anda harus memiliki kepribadian, harus memiliki personality yang baik, ya. Yang pada mata kuliah ini saya harapkan bisa terus ditingkatkan. Kemudian juga bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melakukan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan. Nah, ini pasti ya. Oke. Saya kira yang lainnya tidak akan saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. PowerPoint-nya saya akan bagikan kepada Anda. Nah, yang keenam tadi saya katakan sekali lagi, ada banyak ilmu terkait dengan komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan. Salah satunya yang ditulis oleh Era Revika SST MKes. Wah, ini kan sarjana sains terapan ya. Ini juga kebidanan dan magister kesehatan. Jadi penting sekali bagi Anda untuk bisa memahami ya, untuk bisa memberikan penyuluhan berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, KIA misalkan, atau Anda masuk pada konseling kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan ya. Kalau ada orang yang misalnya ibu yang keputihan, terus Anda harus ngapain ya? Oh, kalau itu berupa tindakan medis, maka Anda harus bisa menyarankan itu ke dokter kulit dan kelamin. Tapi kalau itu bisa Anda atasi sendiri, maka Anda juga bisa memberikan saran ataupun masukan ya. Saya kira ini kemampuan manajemen tadi sudah sempat saya sampaikan pada Anda ya, bahwa Anda tidak selamanya kemudian menjadi anak buah, tapi juga pada kegiatan tertentu Anda juga akan menjadi seorang pemimpin ya, baik itu mungkin pemimpin di kantor ataupun di tempat praktek Anda ataupun di rumah Anda. Oh, kok gelap ya? Oh, ternyata mau hujan ya. Pantesan kok saya tidak bisa melihat wajah saya sendiri. Oke, saya nyalain lampu dulu. Oke. Ada beberapa hal profil tenaga kesehatan ya. Dari 18 profil ini adalah semua hal yang sifatnya positif. Semua ini berkaitan dengan kemampuan atau personality dari seorang tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan, apapun tenaga kesehatan Anda, semuanya diminta untuk religius. Kenapa? Orang yang religius itu bukan berkaitan dengan masalah agama ya, tapi berkaitan dengan kepercayaan pada Tuhan. Orang yang percaya pada adanya Tuhan, percaya pada hari akhir, maka kemudian dia bisa jauh lebih punya kontrol pada dirinya sendiri untuk tidak berbuat hal yang membahayakan orang lain. Kenapa? Dia tahu bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian yang kemudian kalau kemudian dia melakukan hal yang buruk di dunia, maka akan ada karma misalkan, maka akan ada hukuman siksaan dari Tuhan. Nah, itu religius ya. Sehingga apapun yang Anda lakukan semuanya didasarkan atas kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa ya. Akan ada hukuman, akan ada pahala dan dosa ya, dan seterusnya. Berbahaya kalau kemudian orang yang dia tidak punya nilai-nilai ketuhanan. Kenapa? Ya, maka banyak sekali praktek-praktek ilegal ya, yang karena dia tidak ngapain sih takut-takut pada toh juga setelah mati ya mati aja. Itu kalau orang-orang yang ateis misalkan ya. Yang kedua adalah jujur ya, tapi jujur secara ukuran tertentu ya. Tidak semua hal mungkin perlu diungkapkan kepada pasien. Contohnya misalkan, wah Bu, ini mohon maaf, ini sepertinya Ibu bayinya tidak akan selamat Ibu. Ini Bapak Ibu ya, maka enggak itu namanya jujur yang kebablasan. Jadi intinya adalah bahwa jujur itu Anda tidak perlu berbohong ya dengan profesi Anda, tetapi juga Anda harus bisa tahu kapan Anda menyampaikan suatu hal ya, dan mana yang mungkin tidak perlu disampaikan. Ya, kenapa? Karena tugas dari seorang tenaga kesehatan itu terkadang juga harus bisa menjaga motivasi, harus juga bisa menjaga semangat ya. Bentar. Dek, mau hujan Dek? Ya, baik. Kemudian juga toleransi. Ya, toleransi dalam hal ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana Anda bisa mentoleransi ya, tidak boleh berpikir dan bertindak sara. Ya, ketika Anda mau nolong seorang pasien, maka tidak boleh Anda tanyakan, ini agamanya apa? Ini sukunya dari mana?
Ya, ini bangsanya apa? Nggak boleh. Ya, maka Anda harus punya toleransi ya terhadap orang lain ya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras ya, keturunan ya. Bahkan kalaupun toh misalnya suatu saat Anda ada seorang musuh Anda ya yang datang minta tolong pada Anda sebagai seorang bidan atau sebagai seorang tenaga kesehatan, maka Anda harus menolongnya atas dasar kemanusiaan. Contoh nih, misalnya waktu SMA dulu ada seorang teman Anda, teman sekolah Anda yang dia jahat pada Anda, suka membuli Anda. Tetapi ketika Anda sudah menjadi bidan profesional, ternyata ketika dia hamil dan akan melahirkan, dia minta tolong pada Anda. Ya, maka Anda wajib hukumnya menolongnya. Kenapa? Ada batas toleransi di mana Anda harus bisa membedakan antara tugas profesi Anda dengan urusan pribadi. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah disiplin. Ya, disiplin. Contoh yang paling gampang adalah mulai dari sekarang belajar. Ketika Anda bangun tidur, maka Anda mulai berlatih untuk disiplin, merapikan sendiri kasur Anda, melipat selimutnya, membersihkan semuanya. Ketika Anda masuk ke rumah, maka Anda disiplin meletakkan sandal Anda, sepatu Anda pada tempatnya. Ketika Anda habis makan dan minum, maka kemudian jangan letakkan piring dan sendok di tempat tidur menunggu orang lain untuk merapikan untuk diri Anda. Jadi disiplin itu adalah sikap ya yang harus dimiliki oleh diri Anda supaya kemudian Anda bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika Anda sudah bekerja sebagai tenaga kesehatan, Anda juga harus disiplin. Ya, contoh misalkan kalau Anda bidan, maka Anda harus bisa menjaga alat-alat yang Anda gunakan itu steril. Kapan itu harus dibersihkan, diletakkan di mana. Ya, jangan sampai Anda pernah tahu nggak ketika ada seorang ini yang dioperasi perutnya, ternyata dokter atau perawat itu meninggalkan gunting di dalam perut. Setelah dijahit lagi beberapa bulan kemudian, sudah mengering, tapi si pasien tadi merasakan sakit perut berulang-ulang. Ketika di ronsen, ternyata didapatkan di dalam perutnya itu ada gunting yang tertinggal. Itu menunjukkan bahwa ya tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut tidak disiplin. Ya, ketika kemudian dia mau mulai bekerja, apakah semua peralatan sudah disiapkan? Ya, apakah semuanya berada pada tempatnya? Ketika selesai mengerjakan sesuatu, apakah peralatan itu lengkap? Ya, dan seterusnya. Itu dikatakan sebagai hal yang disiplin. Disiplin tidak akan bisa Anda dapatkan kalau Anda tidak berlatih mulai dari sekarang. Ya, contoh disiplin itu ketika Anda waktunya kuliah, maka kemudian Anda sudah menyiapkan untuk kuliah. Ketika waktunya untuk istirahat, maka Anda waktu untuk istirahat. Ketika waktunya untuk bersenang-senang, maka semua itu harus ada ya, manajemen waktu diperlukan di sini. Ya, belajar untuk manajemen waktu, mengelola waktu Anda, disiplin dengan hidup Anda ya, supaya kemudian suatu saat Anda bisa menjadi tenaga kesehatan yang luar biasa. Kerja keras ya. Jangan leha-leha, tidak ada waktu senggang. Kalaupun toh dosen tidak memberikan tugas pada Anda, tetapi kemudian Anda ya terus belajar sendiri, membaca sendiri ya, atau minimal mengulang dari apa yang sudah dijelaskan oleh dosen. Mengapa kemudian saya merekam materi kuliah saya? Tujuannya adalah supaya Anda kalau ada waktu bisa mengulang kembali, memahami kembali kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh dosen ya. Kemudian kreatif ini, berpikir kreatif itu adalah salah satu tuntutan tenaga kerja di era ya saat ini. Jadi banyak perusahaan, banyak rumah sakit, banyak tempat itu membutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berpikiran kalau ada kesulitan ini kira-kira bagaimana dia mengatasinya. Ya, mandiri ini juga menjadi penting. Ya, Anda juga harus mulai belajar untuk mandiri. Ya, bahwa hidup itu tidak boleh tergantung pada orang lain, tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain juga. Jadi dalam konsep ini, mandiri kalau di rumah, maka ada bagusnya kalau kemudian Anda baju cuci sendiri. Ya, kenapa? Dalam hidup ini mungkin orang tua Anda tidak akan selamanya bersama Anda. Suatu saat mereka juga akan meninggalkan Anda, dan Anda tidak boleh tergantung. Mulailah ketika Anda sekarang sudah kuliah, masa sih ada mahasiswa tapi bajunya masih dicucikan sama orang tuanya, kalau mau makan diambilkan sama orang tuanya, ya. Ya, oke lah, fine kalau Anda mungkin masih disuapin ya, karena Anda sambil belajar, sambil kemudian disuapin sama orang tuanya. Tapi
prinsip dasarnya adalah bahwa hidup itu Anda harus kemudian mulai mandiri, bagaimana memikirkan apa kebutuhan Anda dan apa yang bisa Anda kerjakan ya sesuai dengan kemampuan diri Anda. Kemudian sifat demokratis juga ya, untuk bisa menghargai orang lain ya, tidak otoriter ya. Lawan dari demokratis itu adalah otoriter. Ya, membuat orang harus mengikuti diri Anda, itu namanya otoriter. Tapi demokratis itu adalah bahwa Anda bisa menghargai pendapat orang lain, ya, Anda bisa menghargai pendirian orang lain juga. Yang ke-9 adalah curiosity. Anda harus bisa memiliki rasa ingin tahu yang besar, ya. Karena Anda sekarang bekerja kuliah di bidang tenaga kesehatan, maka apapun yang berkaitan dengan berita-berita tentang kesehatan, Anda ingin tahu. Jadi kalau ketemu iklan ataupun berita ataupun buku ataupun apa, maka kemudian Anda ingin tahu. Karena apa? Karena modal utama seorang intelektual ya adalah bahwa dia terus ingin menambah pengetahuannya ya, untuk bisa menjadi jauh lebih banyak lagi. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air, oke, menghargai prestasi, kemudian punya jiwa untuk bisa bersahabat. Yang ke-13 tadi komunikatif, 14 cinta damai, dan ke-15 gemar membaca. Ini juga ya penting. Coba kalau jalan-jalan ke toko buku atau Anda cari kira-kira buku berkaitan dengan, walaupun mungkin buku tersebut tidak direkomendasikan oleh dosen Anda, tapi ketika Anda baca, kok bagus ini ya, saya beli ya, alokasikan buku untuk bisa membeli buku ya, untuk sebulan atau mungkin 2 bulan sekali lah ya. Jadi jangan sampai satu semester itu Anda tidak pernah membaca buku satu pun. Ya, buku itu tidak harus berkaitan dengan bidang Anda. Bisa buku apa saja, bisa buku tentang komunikasi, bisa buku tentang personality, bisa buku tentang spiritualitas, ya, bisa buku tentang kecerdasan, cara atau parenting, cara mengasuh anak. Ya. Kemudian peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu dalam arti, misalkan contohnya kalau Anda punya sampah-sampah medis, ya maka bagaimana supaya kemudian itu tidak mencemar. Jadi jangan sampai Anda jadi tenaga kesehatan seperti bidan, kemudian kalau Anda membuang limbah dibuang ke sungai. Waduh, ini banyak sekali ya. Jadi seperti misalkan ari-ari ataupun spalacenta, maka tidak boleh dibuang ke sungai. Atau misalkan limbah dari klinik Anda itu tidak boleh dibuang ke sungai. Nah, harusnya gimana? Ya harusnya mungkin ditanam ya di tanah sehingga kemudian itu bisa terjadi pembusukan. Ya, tidak boleh kemudian dibuang sehingga mencemari sungai atau mencemari lingkungan sekitar Anda. Peduli sosial, ya. Peduli sosial itu dalam arti kata begini, jangan juga kemudian semua hal Anda hargai secara materi. Bisa saja kemudian ada orang yang dia itu mau melahirkan, butuh pertolongan Anda, tetapi dia nggak punya uang. Maka sebisa mungkin Anda tetap menolongnya, ya, walaupun kemudian dia mungkin tidak bisa membayarnya. Sekali lagi ingat bahwa terkadang hal baik yang kita kerjakan itu akan dibalas jauh lebih baik lagi, walaupun mungkin bukan orang yang kita baikin. Jadi saya sangat percaya bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita. Kalaupun Anda bisa menolong si A, maka Anda tidak boleh berharap bahwa si A akan memberikan kebaikan pada diri Anda. Tapi sekali lagi bahwa kebaikan akan datang pada diri Anda ya ketika Anda berbuat baik. Ya, kemudian tanggung jawab ya, bahwa profesi apapun Anda harus memiliki rasa tanggung jawab ya, berani menanggung apapun resiko dari apa yang sudah Anda kerjakan. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Nah ini ya, malas membaca. Kenapa tadi saya sarankan Anda banyak membaca? Karena ternyata masyarakat Indonesia itu adalah orang yang malas membaca tapi cerewet di medsos. Kalau disuruh komentar di medsos banyak sekali, tapi kalau disuruh membaca minus ya. Jadi kalau Anda akses internet, sebisa mungkin coba cari informasi tentang bidan. Coba Anda install aplikasi yang bagus ya, yang isinya itu ada berkaitan dengan informasi kesehatan. Coba nanti saya berikan ininya ya, aplikasinya itu bagus sekali ya, supaya Anda bisa belajar berkaitan dengan bidang Anda. Kemudian ada banyak sekali asosiasi. Setiap profesi itu ada asosiasinya, seperti IBI ya, tenaga kebidanan ya. Kemudian juga ada IAI, itu adalah apoteker. Kemudian ada PPNI, tenaga keperawatan. Ada tenaga psikologi, itu psikologi klinis ya, ada IPK dan ada HIMSI. Ada tenaga medis dokter seperti ID dan PDGI ya, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa setiap profesi kesehatan itu memiliki ikatan profesi. Mereka yang menentukan standar kompetensi dari masing-masing profesi ya. Jadi yang tadi kebidanan tadi itu saya baru ambil dari Menteri Kesehatan ya.
Nanti ketika Anda akan diwisuda, maka biasanya akan ada dari IB yang akan memberikan pelatihan berkaitan dengan apa sih kompetensi yang disyaratkan oleh IB, ya. Ini contoh misalkan kalau Anda sudah lulus, kemudian surat kesehatan dokter, ijazah D3, ya, STR, supaya Anda bisa praktek di rumah sebagai bidan, maka kemudian Anda, atau ini PTA, Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia, ya, atau PTPDI ini. Berarti Anda harus punya STR, ya, aktif, ya, dan seterusnya. Kalau Anda sudah D1, ya, untuk bisa dapatkan D3 nantinya. Oke, kemudian kalau ini adalah kurikulum pendidikan teknologi bank darah, saya kira hampir sama juga, ya. Kemudian ini adalah capaian tata. Jadi ini juga hampir sama dengan yang kebidanan tadi, ya. Prinsipnya adalah ada etika, moral, taat hukum, ya, nilai norma, dan seterusnya. Ya, itu saya kira ya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi ada hal yang mungkin penting bagi Anda untuk Anda pahami, ya, bahwa ada standar yang ingin dicapai dari profesi, baik itu teknisi bank darah maupun bidan. Mulai sekarang siapkan diri Anda, ya, siapkan diri Anda, apakah Anda sudah layak atau tidak untuk menjadi seorang bidan, gitu kan? Nah, tidak ada cara lain, Anda harus terus, ya, untuk bisa meningkatkan kemampuan diri Anda, ya, untuk bisa menyiapkan diri Anda sehingga suatu saat ketika Anda lulus nanti Anda sudah menjadi tenaga kesehatan profesional yang kompeten, ya, punya pengetahuan yang luas, punya keterampilan yang baik, dan yang paling penting juga yang tidak boleh Anda lupakan adalah Anda memiliki sikap, ya, memiliki perilaku akhlak yang baik. Jadi sekali lagi ingat bahwa sebenarnya bukan masalah IPK, tapi juga orang bisa sukses di tempat bekerja, di lingkungan bekerja, atau di masyarakat kalau kemudian dia memiliki sikap perilaku yang baik. Ya, sejak sekarang, ya, Anda harus terus belajar, ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi diri Anda. Sampai di sini kita masih punya waktu 5 menit. Ada pertanyaankah? Silakan. Oh, ya, Anda tidak bisa menghidupkan. Sebentar. saya aktifkan dulu. Halo. Oke, itu unmute. Oke, ya, silakan kalau Anda ada yang mau bertanya, ya, sudah set untuk bisa meng-unmute diri Anda. Silakan. Aratna, di sini ada Aratna, ada Afia, ada Tasya Aulia Rahmawati, anaknya Pak Ipul. Kemudian ada siapa lagi? Tiranti. Tiranti. Ada Naila, ya, Vira, Meli Utami, ya, Shima, ya. Ini Shima ini nama ratu nih, ya, Ratu Shima, ya, kalau di Ashima Halimah Nur. Waduh, namanya bagus sekali, ya. Ya, oke. Ini ada juga yang Noviatus Soleha. Anda dituntut sama orang tua Anda untuk jadi anak yang solehah, ya. Silakan. Ada pertanyaan kah? Come on, ya. Kalau ada pertanyaan, ya, mungkin Anda bisa simpan atau Anda bisa tanyakan di mana? Di grup, ya. Kemudian nanti saya akan jawab, ya. Tapi pada prinsipnya hari ini saya akan berikan tugas, jangan khawatir, tugasnya gampang, ya, bisa Anda kerjakan, ya, yang berkaitan dengan bagaimana rencana hidup Anda ke depan untuk bisa menjadi tenaga kesehatan profesional, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas akhiri. Sebelumnya saya akan absensi Anda dulu. Wah, ini kan mumpung Anda di sini, saya akan capture, ya. Oke. Ya, ini juga saya akan capture siapa yang hadir. Ya, oke. Loh, belum masuk kah? Oh, sudah, ya. Baik. Ya, baik. Jadi tugas saya akan berikan nanti di grup. Kemudian seperti biasa hari Jumat. Jadi karena kita ada 2 sesi kuliah untuk TBD, maka hari Jumat juga tetap ada kuliah.
tapi mungkin yang sifatnya materi umum ya. Sedangkan materi khususnya tetap di hari Senin. Terima kasih atas kehadiran Anda pada siang hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya.